Oke, teman-teman, kembali bersama saya Kak Vino dalam channel Dr. Med Plus. Kali ini kita akan belajar tentang dasar ilmu kimia, bagian tentang materi dan pemisahan campuran. Ya, ini materinya cukup penting ya teman-teman untuk teman-teman harus tahu bagaimana zat-zat yang membedakan di ilmu kimia. Wujud materi itu, ya materi itu jelas kita tahu ada zat padat, zat cair, dan zat gas ya. Itu jelas teman-teman pasti sudah tahu berdasarkan ukuran partikel, berdasarkan bagaimana partikel itu tersebar ya, itu bisa dibedakan. Nah, kemudian sifat materi dibedakan atas dua sifat, yaitu sifat fisik ya. Itu sifat yang dapat diamati tanpa harus merubah susunan materi, misalkan massa, volume, kalor ya kan, warna, rasa, bau ya seperti itu. Nah, kemudian ada juga sifat kimia. Nah, sifat kimia ini bisa diamati setelah terjadi perubahan suatu materi. Misalkan besi bisa berkarat, atau misalkan pembusukan materi, ya, pembakaran bahan bakar, ya seperti itu. Itu namanya sifat kimia. Nah, materi itu bisa mengalami suatu perubahan juga. Perubahannya ada juga berbagai perubahan fisika, ya perubahan yang tidak menghasilkan materi baru ya, dan bisa dikembalikan ke keadaan semula, misalkan es menjadi air gitu, itu perubahan fisik. Lalu ada juga perubahan kimia. Nah, perubahan kimia ini perubahan yang menghasilkan materi baru ya, dan tidak bisa atau susah ya dikembalikan ke keadaan semula ya kan. Perubahan kimia itu bisa berupa perubahan warna, pembentukan gas, pembentukan endapan, perubahan suhu ya, seperti itu. Jadi misalkan pembakaran kayu jadi abu ya, seperti itu. Itu namanya perubahan kimia. Nah, kemudian materi itu secara umum tergolong menjadi bagan seperti ini. Ya, jadi adalah materi yang merupakan atau mempunyai komposisi tetap, yaitu nanti dibagi atas unsur senyawa ya. Kemudian materi yang punya komposisi tidak tetap, yaitu yang disebut sebagai campuran. Nah, campuran ini nanti masih akan dibagi menjadi larutan, koloid, dan suspensi. Seperti itu. Nah, yang pertama, kita bicara tentang penggolongan materi dari segi yang pertama adalah unsur. Ya, kimia pasti tidak lepas dari konsep unsur. Nah, unsur adalah zat yang tidak bisa lagi diuraikan ke dalam bentuk sederhana melalui reaksi kimia. Lambang unsur dinyatakan dengan huruf besar pada huruf pertama dan huruf kecil pada huruf kedua jika ada. Ya, seperti itu. Sedangkan senyawa itu adalah zat yang terbentuk oleh dua atau lebih unsur yang berbeda. Nah, senyawa memiliki sifat berbeda dari unsur-unsur penyusunnya. Misalkan NaCl, garam dapur, KOH, ya seperti itu. Kemudian ada yang namanya campuran. Nah, campuran itu gabungan dua atau lebih zat murni yang berupa unsur atau senyawa tanpa reaksi kimia. Ya, misalkan susu, air gula, debu. Gitu. Nah, karakteristik yang dimiliki campuran adalah komposisi dalam campuran tidak tetap. Sifat-sifat zat murni dalam campuran itu sama dengan sifat asalnya. Ya, kalau senyawa tadi kan berbeda ya. Itu kemudian zat murni dalam campuran dapat dipisahkan secara fisik. Ya, sedangkan kalau senyawa itu cenderung tidak bisa dipisahkan secara fisik. Kan seperti itu. Oke, itu ya teman-teman ya. Jadi secara umum itu yang disebut sebagai penggolongan materi ya. Nah, kemudian kita bicara tentang atom, molekul, dan ion. Nah, atom itu adalah bagian terkecil yang menyusun suatu zat. Sedangkan molekul itu adalah gabungan dua atau lebih atom. Ya, jadi atom bergabung membentuk molekul. Dan ion adalah zat yang memiliki muatan listrik tertentu, bisa muatan positif atau negatif. Ya. Jadi bisa digambarkan seperti ini ya. Jadi kalau atom itu sendiri-sendiri, kalau molekul itu sudah gabungannya, kalau ion itu sudah memiliki muatan. Oke ya, teman-teman seperti itu. Nah, kemudian kita juga dikenalkan dengan yang namanya molekul unsur dan molekul senyawa. Molekul unsur itu dan molekul senyawa bisa kita lihat dari gambar ini, teman-teman ya. Jadi kalau ada unsur yang sama membentuk atau bergabung membentuk senyawa, itu disebut sebagai molekul unsur. Sedangkan kalau unsurnya berbeda-beda membentuk senyawa, itu disebut sebagai molekul senyawa. Ya, seperti itu. Itu adalah molekul unsur dan molekul senyawa. Oke, itu teman-teman yang bisa kita uh,
Harus teman-teman tahu, gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan adalah pada saat kita bicara campuran. Campuran itu ada 3 jenis ya. Jadi campuran dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama adalah larutan. Nah, larutan itu adalah campuran homogen ya. Kata kuncinya adalah campuran homogen. Jadi homogen itu dia bisa terlihat menyatu seperti itu. Misalkan campuran gula dan air. Sedangkan yang kedua adalah koloid. Koloid itu adalah campuran yang sifatnya di antara campuran homogen dan heterogen ya. Nah, itu misalkan campuran tepung kanji dan air. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah suspensi. Nah, kalau suspensi ini kasar sekali. Misalkan teman-teman menggabungkan pasir dengan air, itu kan larutannya jadi kasar ya, seperti itu. Nah, ini perbedaannya antara larutan, koloid, dan suspensi, seperti itu. Nah, pada saat kita bicara campuran, maka yang namanya campuran itu bisa kita buat pemisahan. Jadi campuran itu bisa dipisahkan menjadi bagian-bagian penyusunnya. Nah, cara pemisahan campuran itu ada beberapa macam. Yang pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Ya, misal itu didasarkan pada perbedaan ukuran partikel. Biasanya menggunakan kertas saring ya. Jadi seperti itu. Ini namanya filtrasi. Ya, jadi filtrasi itu menyaring lah intinya seperti itu. Yang kedua adalah sentrifugasi atau pemutaran. Nah, ini digunakan alat pemutar khusus ya. Jadi digunakan alat pemutar atau sentrifugator namanya ya, seperti itu. Itu proses sentrifugasi. Kemudian yang ketiga adalah evaporasi atau penguapan. Nah, penguapan jelas ya. Jadi larutan dipanaskan sehingga pelarutnya menguap meninggalkan zat terlarut. Ya, itu dengan dipanaskan seperti itu. Yang keempat, kristalisasi. Kristalisasi atau pengkristalan itu adalah membentuk senyawa, membentuk campuran dengan membuat satu keadaan menjadi mengkristal. Ya, misalkan pada pemisahan gula dari tebu, yaitu namanya kristalisasi. Yang kelima ada destilasi. Destilasi itu kita kenal dengan namanya penyulingan ya. Nah, itu suatu proses penguapan yang diikuti pengembunan. Ya. Pemisahan campuran ini dibuat berdasarkan perbedaan titik didih. Misalkan pengolahan air tawar dan air laut seperti itu namanya penyulingan. Dan yang berikutnya ada namanya dekantasi. Nah, dekantasi itu pemisahan campuran hidrogen atau pemisahan zat padat dari larutannya. Contohnya dengan kita menuangkan cairan tertentu seperti itu namanya dekantasi ya, seperti ini. Nah, kemudian sublimasi. Ya, sublimasi itu penyublimannya. Ini memisahkan komponen yang dapat menyublim dari campurannya yang tidak menyublim. Ya, misalkan pemisahan iodin dari campurannya dengan pasir. Ini contoh sublimasi. Ya, jadi penyubliman lah seperti itu. Dan yang terakhir adalah kromatografi. Nah, kromatografi ini pemisahan di mana komponen didistribusikan di antara dua fase, yaitu fase tetap dan fase bergerak. Biasanya di sini kita gunakan untuk memisahkan campuran zat warna. Ya, ini namanya prinsip kromatografi. Nah, ini adalah beberapa teknologi pemisahan campuran yang bisa kita gunakan dan nanti teman-teman akan pelajari juga selama belajar kimia. Oke, itu ya teman-teman untuk materi pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.